Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revianto Figur Safa dari Offering A21 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang RPP yang sudah kelompok kami buat, yaitu tentang sistem pembelajaran terpadu model connected. Nah, di sini rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama ada satuan pendidikannya, yaitu SD Islam Al-Huda, kelas 1 semester, kelas 3 semester 2, pembelajaran terpadu model connected, temanya perkembangan teknologi, muatan pelajaran yaitu bahasa Indonesia SBDP, alokasi waktunya 1 hari. Selanjutnya ada kompetisi inti. Nah, di kompetensi inti ini yang pertama K1 menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. KI3 ada memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Lalu ada KI4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang esteris, dalam gerakan mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu ada kompetisi dasar dan indikator. Yang pertama muatan SPDP, ada kompetensi dasar 3.2, yaitu mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu, dan kompetisi 4.2 menampilkan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Serta ada indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama mengaitkan bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Lalu yang kedua ada mengkategorikan bentuk dan variasi irama melalui lagu. Selanjutnya yang kedua ada muatan bahasa Indonesia. Nah, di kompetisi dasarnya yang 3.6 mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi, produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. Lalu ada indikator pencapaian kompetensinya mengaitkan isi teks informasi tentang perkembangan teknologi pangan. Lalu ada kompetensi dasar 4.6 meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Serta ada indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menyusun kembali informasi perkembangan teknologi produksi pangan serta secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Lalu ada C, tujuan pembelajaran. Di sini ada 4, yaitu yang pertama setelah membaca, bertanya jawab, serta mendengarkan lagu Rotiku, siswa dapat mengaitkan pola irama sebuah lagu dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca, bertanya jawab, serta mengamati video lagu Rotiku, siswa mampu mengkategorikan variasi pola irama yang terdapat pada sebuah lagu yang tepat. Yang ketiga, setelah membaca, bertanya jawab, serta membaca teks bacaan bersama-sama, siswa mampu mengaitkan isi teks tersebut dengan benar dan tepat. Selanjutnya juga ada nomor 4. Yang D, penguatan pendidikan karakter. Ada kita menaruh 4, yaitu yang pertama religius, nasionalis, mandiri, dan integritas. Selanjutnya ada E, materi pembelajaran. Nah, di materi pembelajaran ini yang pertama ada materi reguler, yang kedua ada materi remedial, dan yang ketiga ada materi pengayaan. Nah, selanjutnya juga di F, model pendekatan, strategi, dan model pembelajaran. Di sini kita menggunakan model pendekatan scientific learning, lalu ada model problem based learning, dan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Selanjutnya di G, media, alat, dan sumber belajar. Yang pertama ada media pembelajaran. Di sini kami menggunakan teks lagu Rotiku, dan kedua teks bacaan yang berjudul teknologi pangan, serta C, gambar makanan hasil teknologi pangan. Lalu yang kedua alat atau bahan pembelajaran. Di sini ada beberapa seperti PowerPoint, video cara membuat tahu,
makanan hasil teknologi pangan, LCD, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sumber belajar. Nah, di sini ada beberapa sumber belajar. Yang pertama kita menggunakan buku Pedoman Guru Tema 7 Perkembangan Teknologi kelas 3 yang beredisi revisi 2018 yang diterbitkan di Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua juga ada buku siswa tema 7 Perkembangan Teknologi kelas 3 yang edisi revisi 2018 dan diterbitkan di Jakarta juga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018. Lalu yang ketiga juga ada link video cara membuat tahu. Berikut linknya yang sudah tertera dan juga ada link video lagu yang berjudul Rotiku. Lalu kegiatan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa deskripsi kegiatan. Yang pertama ada kegiatan pembukaan. Nah, di kegiatan pembukaan ini ada beberapa langkahnya, yaitu ada beberapa deskripsinya. Yang pertama, kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa, lalu melakukan pembukaan dengan salam. Yang ketiga, menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yang ketiga, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang kelima, peserta didik menyimak penjelasan guru tentang materi yang akan dipelajari. Dan yang keenam, peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, di kegiatan pembuka ini alokasi waktunya 5 menit. Setelah memasuki kegiatan pembuka, ada kegiatan inti. Nah, di fase 1 ini ada dua langkah, yaitu yang pertama siswa bersama guru mengamati video lagu Rotiku, dan yang kedua siswa dan guru menyanyikan lagu Rotiku secara bersama-sama. Yang kedua, ada fase kedua yaitu pengorganisasian peserta didik. Nah, di sini ada beberapa stepnya. Yang pertama, guru memantik rasa ingin tahu siswa dengan tanya jawab. Yang kedua, menanyakan kepada siswa apa yang mereka rasakan saat bernyanyi. Yang ketiga, siswa diminta untuk mengkategorikan pola irama dalam lagu. Yang keempat, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Yang kelima, salah satu kelompok diminta untuk bercerita mengenai berbagai jenis makanan. Yang keenam, guru juga menunjukkan berbagai contoh jenis makanan dan menjelaskan bahwa jenis makanan yang telah diolah merupakan hasil dari teknologi pangan. Yang ketujuh, siswa dalam kelompok hasil diminta untuk membaca teks teknologi pangan pada LKPD secara bersama. Dan yang kedelapan, siswa diingatkan kembali tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks. Lalu juga ada guru melakukan apresiasi dengan menanyakan judul, lalu melakukan tanya jawab dengan siswa kelompok kecil berdasarkan isi teks yang telah dibaca. Yang selanjutnya, tanyakan kepada siswa informasi apa saja yang mereka peroleh, dan selanjutnya. Lalu ada juga fase ketiga. Nah, di fase ketiga ini membimbing penyelidikan. Setelah fase ketiga, ada fase keempat yang mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah fase keempat, ada fase kelima, yaitu yang menganalisis, mengevaluasi proses pemahaman pemecahan masalah. Nah, pada kegiatan inti ini alokasi waktunya sekitar 15 menit. Lalu setelah kegiatan inti ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini ada beberapa step, yaitu sebagai penutup, guru mereview semua kegiatan yang sudah dilakukan seharian dan meminta siswa untuk melakukan refleksi kegiatan hari itu. Nah, pada akhir kegiatan siswa diminta untuk mengerjakan soal latihan. Yang ketiga, guru melakukan tindak lanjut kepada siswa dengan meremedial. Yang keempat, kegiatan ditutup dengan doa bersama, menyanyikan salah satu lagu nasionalisme atau persatuan dan toleransi. Yang kelima, salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Nah, di kegiatan penutup ini alokasi waktunya kurang lebih 5 menit. Lalu memasuki tahap penilaian. Nah, di tahap penilaian ini ada beberapa nilai yang bisa diambil, yaitu seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Serta juga beberapa step-stepnya yang seperti di layar. Lalu masuki C, remedial. Nah, pembelajaran remedial dilakukan apabila nilai itu siswa kurang dari KKM, yaitu 75. Untuk kegiatannya, siswa didampingi guru mengulas kembali materi yang telah disampaikan tentang satu, variasi pola irama dalam lagu. Yang kedua, teks informasi tentang perkembangan teknologi pangan.
Selanjutnya yang terakhir ada pengayaan. Nah, di pengayaan dilakukan apabila nilai siswa lebih dari atau sama dengan KKM yaitu 75 jika ada waktu guru memberikan pengayaan kepada siswa. Berdasarkan hasil analisis penilaian siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar, diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan atau pemahaman pendalaman materi. Nah, materi pengayaan yaitu yang pertama menganalisis lagu daerah diakses dari YouTube dan yang kedua menunjukkan hasil perkembangan teknologi pangan yang ada di daerah. Selanjutnya alasan kami memilih model connected. Yang pertama karena dalam pembuatan RPP ini memberikan tujuan pembelajaran yang mana menggabungkan dua mata pelajaran dengan salah satu tujuannya yaitu siswa dapat menyusun dan lainnya. Maka hal ini dapat membentuk kemampuan siswa dalam keterampilan dan pemahaman. Nah, di sini pemahamannya sendiri yaitu model connected dilandasi oleh anggapan bahwa butir-butir pembelajaran dapat dipayungkan pada induk mata pelajaran tertentu. Nah, butir-butir pembelajaran seperti kosakata, struktur, membaca, dan mengarang misalnya dapat dipayungkan pada mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nah, penguatan butir-butir pembelajaran tersebut merupakan keutuhan dalam membentuk kemampuan berbahasa dan bersastra. Hanya saja, pembentukan pemahaman keterampilan dan pengalaman secara utuh tersebut tidak berlangsung secara otomatis. Karena itu, guru harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajaran secara terpadu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang RPP yang sudah kelompok kami buat. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.